Oke, adik-adik sekalian, pagi ini kita akan membahas tentang nonlinear regression model. Nah, salah satu bentuk persamaan regresi nonlinear itu adalah kita kenal dengan qualitative response regression model. Ini ada beberapa keluarganya di dalam qualitative response regression model ini. Ada logit, tobit, dan probit ya. Nah, kita bahas ini, kenapa ini dulu saya tidak ngajar di S1, tapi ternyata mahasiswa banyak yang memakai model ini, maka sekarang kita masukkan sebagai salah satu bahan yang kita pelajari di dalam ekonometrika. Nah, katanya kalau yang lalu itu kita menggunakan variabel dummy sebelah kanan atau variabel bebas. Nah, sekarang kita menggunakan variabel dummy itu sebelah kiri atau variabel tak bebas. Nah, karena di sebelah kirinya sudah variabel tak bebas, variabelnya sudah dikotomi atau binary, maka kita tidak boleh lagi menggunakan OLS secara langsung. Nah, kita harus menggunakan metode maksimum likelihood. Ya, jadi kita tidak menggunakan model yang biasa. Ini makanya kita mengenal dengan nonlinear model. Nah, banyak pilihan di sini, misalnya ya di model logistik ini, logic model atau logistik model ya. Dan di sini kita buat dependent variable itu dalam bentuk dummy ya. Dummy. Nah, di sini kita menyatakan satu ya, tidak. Nah, ya. Ini di variabel dependennya. Jadi dia dummy satu ya, dua non tidak. Atau kalau misalnya ya, misal kalau kita ingin mengestimasi bagaimana keinginan masyarakat untuk memiliki anak. Nah, ini kita kalau di luar negeri ada tuh ya pertanyaannya, apakah mau memiliki anak atau tidak. Satu ya, nol lainnya atau nol tidak ya. Jadi kita buat dependent variable-nya. Dependent variable berarti kita menggunakan dummy. Nah, atau kita kenal dengan variable dikotomus. Ya. Nah, di sini kita buat bahwa ya dikotomus atau binary. Nah, sebagai contoh yang ada di sini bisa misalnya election, presidential election ya, pemilihan presiden, apakah Demokrat atau yang lainnya ya. Jadi ada dua pilihan di sini. Atau mau memilih bekerja atau tidak bekerja. Nah, ini bisa kita gunakan. Ya, sebelah kiri ya, sebelah kiri sama dengan atau variabel tak bebas. Nah, apa yang akan kita pelajari ini? Yang kita pelajari sini, how do we estimate qualitative response regression model? Bagaimana kita mengestimasi persamaan ini? Can we simply estimate them with the usual OLS procedures? Boleh enggak kita pakai OLS saja? There special inference problem? Apakah ada masalah inferensial secara khusus? In other words, is hypothesis testing procedures any different from the ones we have learned so far? Apakah uji statistiknya sama enggak dengan yang sebelumnya? If a regression is a qualitative, ya, kalau regressionnya ada kualitatif, how can we measure the goodness of fit of such model? Nah, kalau regression berarti dependent variabelnya adalah kualitatif atau 1,0. Bagaimana kita menggunakan R kuadrat untuk mengukur baik tidaknya suatu model? Oke, katanya once we go beyond the dichotomous regression case, katanya kalau kita menggunakan itu, how do we estimate and interpret the
Cotomus regression model. Also, how do we handle models in which the regressions is ordinal? Yeah. How do we model phenomena such as a number of visit to one's physician per year? Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk grup, ya, bisa juga kita bentuk grup. Nah, kita menggunakan di sini kita pakai ya, kita kenal dengan linear probability model. Nah, dalam linear probability model itu ada logit atau logistic model, ada probit, ada tobit. Ya. Nah, because of its comparative simplicity, because it can be estimated by ordinary descent, we first consider LPM, leaving the other models for subsequent sessions. Kita mulai dengan linear probability model. Ya. To fix ideas, consider the following regressions. Nah, ini misalkan di modelnya adalah persamaan 15-21. X itu adalah pendapatan, Y itu adalah jika rumah tangga ini memilih atau memiliki sebuah rumah dan 0 lainnya, ya, tidak memiliki rumah. Ya. Persamaan 15-21 itu katanya seperti persamaan linear biasa, but katanya karena variabel tak bebasnya berbentuk binary atau dikotomus, maka kita kenal dengan linear probability model. Kenapa katanya expected value dari Y itu ditentukan oleh X. Ditentukan oleh X. Ya, jadi dapat dinyatakan sebagai conditional probability. Conditional probability, sesuatu itu terjadi apabila diketahui nilai X tertentu. Oke. Nah, di sini katanya berapa kemungkinan orang memiliki rumah dengan pendapatan keluarga tertentu, maka kita bisa hitung dengan regresi logistik ini atau linear probability model. Ini ya, kita lihat bahwa kalau probability-nya 0, maka kalau nilai Y-nya 0, maka kemungkinannya 1 kurang probability. Kalau Y-nya 1, berarti dia probability. Maka kita jumlahkan sama dengan 1. Nah, ini distribusinya adalah distribusi Bernoulli distributions model ya. Nah, jadi katanya di sini secara matematika expected value-nya adalah ini adalah 0 dikali probability ditambah 1 dikali probability. Itu sama dengan jumlah probability. Jadi kita menggunakan binomial distribusi ya. Nah, kita lanjut aja nih, saya potong-potong aja karena waktu kita nggak banyak ya. Nah, ini bentuk apa distribusinya ya. Ada batas atas ya 1, batas bawahnya 0. Nah, ini kita contoh kita buat di sini katanya. Contoh katanya model LPM ini adalah contohnya ada di tabel 15.1. Ya. Invented data on the home ownership, ya, ini adalah kepemilikan rumah, yaitu 1 memiliki rumah, 0 tidak mempunyai rumah, dan pendapatannya adalah variabel X. Nah, ini ada 40 rumah ya. Nah, kalau udah pakai OLS dapatnya ini. Ya. Yang katanya from this data LPM estimated by OLS. Ini OLS ya. Nah, kita interpretasi katanya min 0,9457 itu adalah probability bahwa suatu rumah tangga dengan pendapatan 0, maka dia memiliki kemungkinan memiliki rumah itu adalah min 0,9457. Nah, karena nilainya negatif, maka probability-nya tidak dapat
kita ketahui, ya, nggak ada ya. Nah, kemudian slope-nya 0,1021 itu berarti bahwa apabila pendapatan berubah $1.000 ya, maka rata-rata kemungkinan untuk memiliki rumah itu sebesar 10%. Ya, dengan asumsi variabel lain tetap. Nah, jadi kalau kita hitung berapa sih kemungkinan seseorang dengan pendapatannya adalah 12.000, ya, bagaimana kemungkinan dia memiliki rumah? Maka kemungkinan dia memiliki rumah adalah 27,95%. Nah, ini adalah probability-nya. Tabel 15.2 menunjukkan bahwa probability Y itu adalah tergantung kepada tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin besar kemungkinan untuk memiliki rumah. Okay, the most noticeable feature of this table is that 6 estimated value are negative. Nah, yang paling perlu mendapat perhatian bahwa 6 nilainya adalah negatif. 6 value are in excess of 1, ya, dan 6 nilainya lebih dari 1. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, meskipun expected value itu positif dan kurang dari 1, tapi kita lihat estimator itu ada nilainya positif, ya, atau lebih besar dari 1. Nah, ini menandakan bahwa katanya alasan kita bahwa LPM itu adalah model di mana kita menggunakan modelnya model dikotomus, ya. Modelnya adalah model logistik, ya. Nah, meskipun katanya semua Y itu adalah positif dan kurang dari 1, maka model LPM masih bermasalah dengan heteroskedasticity. Oke. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menggunakan OLS secara langsung. Nah, ini dia buat ya. Dia buat ini contohnya ini ya, YE head-nya. Ya. Itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini ada yang lebih dari 1. Ini lebih dari 1 ya. Ada ditandainya lebih dari 1. Padahal kita sudah nyatakan tadi di atas probability-nya maksimum 1. Artinya 1 itu kemungkinan punya rumah. Kalau 1,7 gimana artinya? Nah, makanya dia tidak bisa kita estimasi secara langsung dengan model OLS. Oke, kita masuk ke lainnya. Nah, kini alternatif terhadap LPM. Ya. Nah, LPM is plagued by several problem. Katanya bahwa LPM itu banyak masalahnya. Yang pertama adalah non-normality of residual. Bahwa residualnya itu tidak terdistribusi secara normal. Yang kedua adalah persoalan heteroskedasticity. Yang ketiga adalah nilai Y itu dia di luar standar ya. Standarnya kan 1 memiliki rumah, 0 tidak memiliki rumah. Tapi kita dapatkan standarnya itu lebih dari 1. Artinya dia sudah tidak betul ya. Yang keempat katanya apa? Umumnya mempunyai nilai R kuadrat yang rendah. Oke. Nah katanya, but even the fundamental problem with LPM is that not logically a very attractive model katanya. Meskipun masalah utamanya bukan masalah model yang atraktif katanya. Increase linearly with X, that is marginal or incremental value of X remain constant throughout. Thus, in our home ownership example, we found that X increased by 1,000. Contohnya katanya, kalau pendapatan naik sebesar 1.000, maka
kemungkinan untuk memiliki rumah menjadi 10%. Nah, kalau 8.000, 22.000 dan sebagainya, nah itu menunjukkan bahwa kemungkinannya itu menjadi tidak masuk akal. Ya. Oke. Oleh karena itu katanya kita harus mengestimasi modelnya dengan model logistik. Ini logic model. Nah, ini yang kita biasa gunakan. Nah, logic model ini kita menggunakan sampelnya yang lebih kecil ya daripada model yang satu lagi yang ini, yang probit. Ini yang model probit ya. Nanti kita bahas saja, modelnya adalah model logic. Karena kalau mahasiswa S1 dengan sampel 150 sudah cukup ya. Kalau probit itu modelnya banyak ya, sampelnya ribuan ya. Nah, kita kembali ke model kepemilikan rumah sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini adalah kepemilikan rumah, fungsinya ya, PI itu adalah probability ditentukan oleh pendapatan. Oke. Ya, X adalah income, PI adalah kemungkinan untuk memiliki rumah ya dengan syarat pendapatan tertentu. Ya. Nah, ini sekarang kita membuat kepemilikan rumah itu seperti persamaan ini, persamaan 15/52. Ya. Berarti itu adalah 1 dibagi dengan 1 ditambah E pangkat Z. Z itu adalah fungsinya, fungsi yang pertama tadi yang di atas. Ya, ini disederhanakan menjadi persamaan 15/53. Ya. Persamaan 15/53 itu disebut sebagai persamaan logistik. Ya, dia mempunyai distribusi logistik. Ya. Jadi dia distribusi yang logistik. Nah, ini dia nilainya dari min tak terhingga sampai plus tak terhingga. Ya, atau antaranya 0 sama 1, yaitu P itu adalah non-linearly related to Z. Z itu dia berhubungan secara tidak linear dengan P ya. Oke. Nah, kalau demikian katanya maka syarat yang ada sebelumnya itu bisa terpenuhi dengan model ini. Ya. Nah, karena katanya ini sudah terpenuhi persyaratan ini, maka kita mempunyai masalah di probability ini, ya, non-linear. Maka kita tidak boleh, ya, this means that we cannot use, dibuatnya sini ya, we cannot use ya OLS procedure to estimate the parameters. Tidak boleh pakai OLS. Nah, ini bentuk probability-nya ini seperti ini ya. Kalau kita transform persamaan 15/54 itu sama dengan 15/55 ya. 15/55. Ini penyederhanaan, maka kita bisa membentuk Z itu learn dari PI over 1 minus PI. Ini adalah probability-nya. Kemungkinan memiliki dibagi dengan kemungkinan tidak memiliki, itu adalah fungsi dari Z. Z itu adalah fungsi persamaan yang kita estimasi. Oke. Nah, coba dilihat di sini. Ya, kita bawa L itu adalah log of odd ratio. Ya. It is not only linear in X, katanya. L itu tidak hanya linear dalam X, but also katanya, linear in parameters. Jadi setelah kita transformasikan, maka persamaan itu sudah linear dalam parameter dan juga linear dalam variabel. Nah, L itu disebut logic atau logistic model. Ya. Nah, logistic model ini ada beberapa catatan penting. Yang pertama, apabila probabilitasnya naik
dari 0 ke 1, maka logistiknya naik dari min tak terhingga ke plus tak terhingga. Ya. Nah, meskipun tanya probability itu terletak antara 0 dan 1, tapi logit are not so bounded. Tapi logiknya tidak terbatas. Ya. Meskipun L itu adalah linear, maka probability-nya tidak. This property is contrast with the LPM. Maka probabilitas ini tidak sama dengan LPM yang ada di persamaan 1551. Yang ketiga katanya, meskipun kita hanya memasukkan satu variabel X, katanya, ya, kita juga bisa memasukkan variabel lainnya. Jadi kita tidak hanya satu variabel aja, tapi bisa menggunakan variabel lainnya. Nah, jika L itu logiknya positif, itu berarti bahwa nilai dari regresor meningkat. Dan odds that regression equal to 1. Itu artinya nilai regresannya jadi 1. Oke. Jika L itu negatif, odds regressionnya sama dengan 1, menurun. Ya. Maka value-nya X juga naik. Nah, secara formal tanya interpretasi persamaan logik di persamaan 1556 sebagai berikut. Beta 2 itu adalah slope dari perubahan L terhadap perubahan di X. Ya, jadi dia responnya terhadap X. Yaitu berapa nilai kemungkinan memiliki rumah apabila pendapatan berubah. Katakanlah sini $1.000. Sedangkan intercept beta 1 itu adalah nilai odds value, log odds, ya, dari pemilikan rumah jika pendapatannya 0. Nah, dengan nomor 6, dengan pendapatan tertentu katanya bisa kita hitung berapa kemungkinan seseorang atau satu rumah tangga itu memiliki rumah atau tidak. Nah, kita mengestimasi model logik ini. Nah, ini kita pertama, kita buat ini ya, probability dibagi satu kelompok probability-nya. Nah, ini sudah linear ya. Kalau sudah ini sudah linear, kita loadkan. Nah, ini kalau kita bagi langsung tidak bisa ya. 1 dibagi 0 atau 0 dibagi 1 itu tidak bisa. Nah, makanya kita harus menggunakan maksimum likelihood. Ini yang grup. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Bertindak kalian nih. Saya tidak tahu apa kalian ngerti atau tidak. Saya tanya tidak dijawab. Saya nggak ngerti ya. Tapi kalau nanti skripsinya tidak bisa, jangan tanya saya lagi. Karena ini banyak sekarang mahasiswa yang menggunakan model logistik ini untuk estimasi di skripsi. Ya, yang saya tahu itu mahasiswa bimbingan saya sekarang itu ada 2 itu menggunakan ini. Oke, kalau ada pertanyaan ya udah saya mau memperlihatkan cara kita mengestimasi model logistik ini. Saya lagi buka software.
Oke. Sekarang saya buka software SPSS ya. Oke, saya buka data. Nampak datanya? Nampak, Pak. Oke, sekarang saya mau estimasi nih. Ini ada variabel. Saya buka variabel view. Ini ada variabelnya. Ada gender sini, ada usia, ada pendapatan, ya. Ada pendidikan, ada family size, ukuran rumah tangga ya, dan sebagainya. Nah sekarang saya mau ini kan sudah saya transformasikan datanya. Nah, bagaimana pengaruh beberapa hal terhadap pendidikannya? Pendidikan ini di sini nilainya, ini ya nilai pendidikan itu high education 1, low education 0 ya. Jadi dia 1, 0. Nah, kalau di dalam ekonomi sumber daya manusia ini kita mau lihat keinginan orang untuk masuk ke pendidikan tinggi atau tidak. Oke, yang pertama kita klik analyze. Kita pilih regressions. Ya. Kemudian kita pilih binary logistik. Bisa diikuti? Oke, kita pilih binary logistik. Nah, di sini ada pilih dependent variable. Saya sudah katakan tadi kita mau melihat pengaruh beberapa variabel terhadap pendidikan ya. Maka dia memilih pendidikan tinggi atau tidak. Nah, lalu kita masukkan variabel bebasnya di sebelah ini, kotak bawah ini. Katakanlah sini pendapatan, jenis kelamin, pendapatan, ya, usia. Nah, kita masukkan ke sini ya. Nah, kemudian kalau mau buat apa lainnya, ini statistiknya kalau mau option, maka kita buat classical plots, correlation estimate, kalau mau iteration history, kita mau lihat iterasinya karena iterasi perlu sini ya. Nah, kemudian kita continue. Kita nggak ada kategorinya nggak ada, sini cancel aja, lalu kita oke. Nah, kita dapatkan hasilnya, ini adalah hasil regresi kita, nampak ya? Nah, ini hasil regresi kita. Nah, ini yang kita masukkan ini ya. Yang kita masukkan ini variable in equation ya. Di sini ada gender. Gender itu artinya jenis kelamin. Age, usia, income. Nah, maaf Pak, ya. Nggak kelihatan Pak. Kelihatannya entar ya. Nampak? Sudah Pak. Oke, nah ini adalah hasil estimasinya. Dari atas saya buka dulu. Ini ada beberapa statistiknya, nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, ini case processing summary ya. Ini ada missing satu nih, mungkin terlewatkan ini. 415 sampelnya. Nah, dependent variable-nya satu adalah high education, low educational level. Nah, ini adalah iterasi history untuk log likelihood-nya. 563, 563, 563, berarti ini sudah stabil dia ya.
Oke. Kita mau melihat di sini variable in equation. Kita dapatkan di bawahnya ada variable in equation di sini nih ya, variable in equation. Ini berarti variabel bebasnya adalah ada jenis kelamin sini gender, ada usia, ada pendapatan. Nah, namun di sini yang berpengaruh itu hanya income. Ya, income itu cuman koefisiennya 0,00 itu mungkin kecil sekali nih ya, 0,000 sekian ya. Terlalu kecil dia. Mungkin dia pembulatan terlalu kecil. Nah, jadi kita lihat sini signifikannya. Nah, dia di dalam model logistik ini apa namanya? Model logistik ini kita menggunakan distribusi Z ya, bukan distribusi T. Makanya kita perlu sampel besar ya, di logistik itu perlu sampel besar. Tapi kalau di Probit itu jauh lebih besar lagi sampelnya, sudah ribuan ya. Jadi kalau anak S1 saya minta itu biasanya minimal 150 sampelnya. Nah, ini kita lihat, ini yang pertama kita lihat nilai koefisiennya. Yang kedua kita lihat adalah ini signifikan level. Nah, yang ketiga kita lihat itu adalah ini expected B. Artinya ini kita transformasikan ini nilainya menjadi ini. Jadi kita baca ini nanti. Jadi kita baca yang ini. Artinya kalau pendapatan naik 1 unit, maka kebetulan ini 1 pula sini. Tapi angka lain bisa lebih dari 1 ya. Maka kemungkinan untuk mengikuti atau kemungkinan untuk memilih pendidikan tinggi itu lebih besar ya, atau menjadi 1. Jadi dia kalau pendapatan naik, maka kemungkinan dia untuk memilih menjadi atau masuk ke pendidikan tinggi. Nah, ini dapat angkanya ini. Oke, karena ini angkanya tidak bagus, saya mau estimasi ulang dengan model lainnya. Ya, karena ini banyak data sini ya, properti sini. Ada properti. Nah, ini saya kasih nampak ya. Oke, kita masuk ke, saya ulang aja ya estimasinya. Ya, kita ulang estimasinya. Tadi analyze, regression, kita pilih binary logistik. Kita ganti income ini ya. Income tadi kan V4 kita ganti dengan poverty ya. Oh, tapi dummy semua nanti ada education itu. Oh, kita ganti education ini jadi years of schooling ya. Jadi kita coba dengan years of schooling. Lama bersekolah. Ini ada year of schooling. Oke, kita masukkan income lagi. Atau kita rubah nanti ke dalam ini. Kita coba run ulang. Wah, ini ada nih hasilnya. Pendidikan sudah, terus schooling sudah, income sudah.
Kita masuk property, kita coba property ya. Option. Ini sekarang kita dapat hasil ya. Nah, tapi ini tidak signifikan pula tuh. Tidak ada signifikan property, tidak signifikan ya. Kita ganti lagi lah biar dapat cantik hasilnya. Ada lain aja. Atau saya transformasi dulu datanya. Transform data. Kita buat log income ya. Log income. Salah saya. Data compute variable, sorry tadi salah, compute variable. LY sama dengan log dari income. Okay. Oke, sudah ada log income. Sekarang kita compute lagi edu dan ln edu itu adalah 05. Ya, sekarang kita buat kita regress balik dengan binary ya. Ini masuk years of schooling, pur ini kita ubah. Sorry saya lupa tadi, kita harusnya kita compute itu adalah years of schooling. Oke, sekarang kita analyze regression binary, lalu kita pilih sini. Oke. Sudah ada variabel baru yang tadi kita ini ubah tadi. LY itu adalah pendapatan dalam bentuk log. LE2 adalah pendidikan dalam bentuk log. Nah, ini apa nih? Oh, salah lah. Kenapa? Salah, sorry. Ini edu sebelah kiri, edu pula sebelah kanan, mana boleh. Ya. Oke, ini income, ini pendapatan, ini jenis kelamin, kemudian kita ambil apa namanya itu, variabel lain. Sorry, saya silap tadi. Usia ya. Oke, kita run. Nah, ini kita dapatkan. Nah, ini ya, pada hasil estimasinya, income signifikan. Nah, income aja signifikan ya. Usia tidak, jenis kelamin tidak. Nah, ini tadi kita dapat koefisiennya 0,661. Tapi yang kita baca itu yang 1,97. Artinya kalau
karena ini sudah kita transformasikan ke dalam bentuk log atau loan, maka kita membacanya apabila pendapatan naik 1%, maka kemungkinan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi itu naik sebesar 1,937%. Ya, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ini koefisiennya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Udah paham? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya stop. Nah, apa beda profit sama logistik itu sesungguhnya dia perbedaannya di apa namanya tuh jenis distribusinya ya, cumulative distribution functions. Okay. Dichotomous dependent variable, we have to use suitable chosen cumulative distribution function. Ya, katanya logic model uses cumulative logistic functions. Ya, gambarnya ada 1552. But this not the only CDF that one can use. Tapi katanya ini bukan hanya satu distribusi, masih ada distribusi yang lain. In some applications, normal CDF has been found useful. Nah, distribusi normal katanya bisa kita gunakan. The estimating model that emerged from normal cumulative distribution function is popularly known as Probit model. Nah, jadi kita menggunakan Probit model itu adalah model distribusi normal. Ya. Okay. Although sometimes is not now the normit model katanya, meskipun dia dikenal dengan nama lainnya dari normit model, tapi yang paling terkenal itu adalah Probit model. Nah, katanya in principle, one could substitute normal CDF in place of the logistic. Jadi kita bisa dari normal itu kalau kita bentuk dia dalam bentuk kumulatif menjadi dia CDF. Okay, to motivate the Probit model, assume in our ownership example katanya. Sebagai contoh katanya kita gunakan persamaan yang sama katanya. Decision of I family, keputusan keluarga kesekian untuk memiliki rumah atau tidak katanya tergantung kepada apa? Unobservable utility index, ditentukan oleh indeks utility, ya, disebut juga sebagai variabel laten. That is determined by one or more explanatory variable yang ditentukan oleh satu atau lebih variabel. Ya, di sini bisa income dan sebagainya. Okay. In such way, the larger the value of index, the greater probability of family owning a house. Nah, kita pakai ini sebagai utility index. Nah, semakin besar nilainya, maka semakin besar kemungkinan dia untuk memiliki rumah. Oke. Nah, katanya bagaimana kita menggunakan data yang tidak ada ini, indeks ini, ya, utility index ini. Nah, katanya related to actual decision to own a house, as before, katanya let y is 1, katanya, misalkan y itu 1, if the family owns a house, jika keluarga memiliki rumah, dan 0 jika tidak. Nah, jadi katanya sekarang, assume that a critical or threshold effort. Nah, kita lihat threshold, atau kelipatan, indeks kelipatan ini kita gunakan sebagai II, ya. II itu adalah, kalau II lebih besar daripada II bintang, katanya, the family will own a house, maka rumah tangga itu akan memiliki rumah. Tapi apabila I itu lebih kecil dari II star, maka dia tidak memiliki rumah. Nah, II star itu adalah
I star itu tidak ada dia unobservable. Oke. Namun kalau kita membuat distribusi normal katanya dengan mempunyai sama min dan variannya, it is possible not only to estimate the parameter katanya, bukan hanya memungkinkan untuk menghitung parameter katanya di persamaan 1591, tetapi juga kita bisa mendapatkan nilai II bintang itu. Jadi kita hitung II bintang itu seperti ini. Nah, kita asumsikan bahwa dia mempunyai distribusi normal, maka katanya II itu less than equal to II. Jadi dia nilainya lebih kecil dari II ini. Nah, jadi bisa dihitung dari ini. Ya, PI itu adalah probability 1 ya, memiliki rumah dengan pendapatan tertentu. Itu adalah probability ya, indeks utility-nya lebih kecil atau sama dengan yang ini adalah unobservable, ini adalah yang aktualnya. Nah, itu adalah distribusinya adalah distribusi ini normal. Nah, ini adalah distribusi normal. Ini normal distribution. Ya, project model given I. Ya. Di sini kita lihat modelnya itu adalah jika I. Read PI from the ordinate. Kita ini PI ini dari sini. Ya. B itu adalah katanya given PI read from I. Ya, PI ini dari I. Katanya di mana PI sama dengan 1 kemungkinan memiliki rumah dengan pendapatan tertentu, berarti bahwa probability that an event occur, maksudnya kemungkinan itu terjadi dengan pendapatan tertentu. Jadi kita menentukan variabelnya, variabel pendapatannya berapa. Nah ini katanya menggunakan distribusi normal. Ya, ini distribusi normal, Z itu terdistribusi secara normal dengan rata-rata 0 dan variannya sigma kuadrat. Nah ini adalah fungsinya. Fungsi distribusi normal persamaan 1593 itu adalah persamaan distribusi normal. Nah, karena P itu adalah probability, yaitu terjadinya pemilikan rumah, ya, maka diukur dengan area di bawah standar normal dari minus tak terhingga ke I, ya, sebagaimana di gambar 15.4 ini. Ya, ini dia dari kemungkinan ini sampai ke sini. Kemungkinan memiliki rumah. Oke. Nah, katanya to obtain information on I, the utility index, maka index utility sebagaimana beta 1, beta 2, maka itu adalah kita ambil inverse-nya atau balikannya. Maka kita dapatkan I itu adalah inverse dari fungsi ini. Ya. Di situ adalah F minus itu adalah inverse dari normal CDF. Ya. Cumulative distributions. Nah, karena itu, what all this means can be made clear from figure 15.4. Jadi ini kita bisa menggunakan gambar 15.4 itu sebagai area kita untuk mempelajarinya. Bagian A katanya, kita dapatkan bahwa ordinatnya cumulative probability memiliki rumah itu adalah II star itu lebih kecil sama dengan II. Sedangkan pada B kita dapatkan bahwa value of I given the value of PI. Jadi nilai utility index itu sama dengan nilai P. Ya. Berarti ini adalah kebalikannya. Now how do we actually go obtain the index I as well as estimating beta 1 and beta 2? Bagaimana kita mendapatkan nilai I ini sesuai dengan nilai beta 1 dan beta 2? Ya, di dalam kasus logik kita depend on the we group
data or ungroup data. Nah, kalau itu berarti kita menggunakan data berkelompok atau data tidak berkelompok. Nah, bagaimana kita estimasi dengan data berkelompok? We will use same data for we use in the logic, ya, which the table for 15.4, kita menggunakan tabel di 15.4. Karena kita sudah mempunyai PI ahead, katanya, relatif frekuensinya sudah ada, ya, di tabel 15.5, maka kita gunakan itu untuk menghitung II itu dari kumulatif distribution function secara normal. Maka kita dapatkan ini dia. Ya. Kalau 0, ini, ya dapatnya probability-nya ini. Ya. Nah, ini hubungannya. Ini adalah normal distributions. Kumulatif normal distribution. Nah, kalau kita sudah dapat II, maka estimasi beta 1, beta 2 itu bisa dilakukan secara langsung. Ya. Nah, katanya dalam probit, unobserved utility known as normal equivalent deviate. Ya, jadi katanya di dalam probit itu, II itu disebut sebagai normal equivalent deviate, ya, atau disebut sebagai normit. Karena itu adalah negatif, sedangkan PI itu lebih kecil atau sama dengan 0,5. Berarti dia kalau negatif itu di sebelah kiri tanda distribusi normal itu. Ya. Nah, ini koefisiennya, ini probability-nya. Ya. Dependent variable-nya adalah probit, I. Kita dapatkan ini income. Kalau kita lihat tabel 15.11, 15.12, dependent variable-nya I, ini dependent variable-nya probit. Sama ya nilainya, cuman statistiknya aja beda. Ini beda sedikit ya koefisiennya. Tapi konstantanya beda sedikit, tapi income-nya sama. Nah, bagaimana kita interpretasi persamaan probit di persamaan 15.1? Ini 15.1 ini. Oke. Persamaan 15.1. Ya. Nah, kita ingin mencari efek, ya, pemilikan rumah dengan pendapatan tertentu, yaitu Y1. Oke, kita lihat di sini persamaan 15.92. Maka ambil derivatifnya terhadap X, nah kita dapatkan perubahannya. Ya. Ini adalah turunan persamaannya terhadap X. Ya, katanya, as we realize, this evaluation will depend on particular value of X variable. Maka ini ditentukan oleh nilai ini, nilai X ini. Nah, ambil nilai dari tabel 15.5, katakanlah pendapatannya 6.000, maka dengan menggunakan persamaan itu, kita dapatkan parameter di 15.11, kita dapatkan bahwa kemungkinan untuk memiliki rumah itu adalah min 0,7258. Okay. If we refer to normal distribution table, maka kita dapatkan min 7, normal distribution itu adalah 3066. Jadi kita dapatkan Z ini, dan Z inilah kita cari distribusi normalnya. Ya. Kita dapatkan 3003,066. Nah, jadi kita dapatkan sini, kita kalikan nilai ini dengan koefisien 0,0486, maka kita dapatkan 0,0148. Ini berarti bahwa dengan pendapatan 6.000, maka ya, kemungkinan naik uang pendapatan 1.000 berakibat pada keinginan untuk memiliki rumah itu sebesar 1,48%. Ya, di tabel 15.
Nah, ini apa normal distribution-nya, estimated NID-nya. Ini pendapatannya. Nah, kalau dia ungroup bagaimana? Kalau dia ungroup, kita dapatkan sini. Binary-nya adalah probit. Ya, metode estimasinya probit. Ini persamaannya. Kita lihat ya, beda ya. Sini min 7, min 1, sini 1, sini 0, sekian ya. Nah, di sini adalah katanya tabel 15.7 itu adalah data 32 orang mahasiswa ya tentang apa? Intermediate Microeconomic Course, nilai mikro 1 in relation to variable GPA ya. Nilai mikro dengan GPA. GPA itu adalah IPK. 2C itu adalah apa namanya? Ikut pelatihan atau tidak ya. Nah, hasilnya disediakan di 15.8 ya. Apabila kita melihat probit katanya bahwa logic model for individual data will have to use a non-linear estimation procedure based on the method of estimated maximum likelihood. Regression result calculated by FUs di tabel 13.19.3. Tabel 15.3 menggunakan FUs. Ya. Qualitative results probit model are comparable with those obtained from logic model in GPA and PSI are individually statistic significant. Nah, kalau kita lihat ini Z statistik Z-nya signifikan ya, kecuali beberapa yang tidak signifikan 2C ini, artinya dia ikut atau tidak ikut pembekalan itu nilainya sama. Nah, katanya sini all coefficient are statistically significant. Ya, LR-nya adalah 15, sekian, p-value-nya di bawah 0,014. Ya, we cannot directly compare logit and probit regression coefficient. Maka kita tidak bisa menggunakan hasil ini secara langsung kita bandingkan ya, logit sama probit. Ini ada hasil probit, ini ada hasil logit. Oke, untuk perbandingan tanya we present result based on the linear probability model. Maka kita menggunakan linear probability model di persamaan 15.4, tabel 15.4 ini. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita pakai probit, ya sama aja ya, yang tidak signifikan satu variabel juga sini. Yaitu 2C ini, yang lainnya signifikan. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini bentuk distribusinya ya, kumulatif logistiknya, logistik sama normal. Oke. Probit model saya tidak ajar ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian hari ini.